Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Haryati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2.3.A8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator Bapak Larasidi Buton, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Maryam, SPD MSI. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Merupakan usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk semua murid di kelas kita. Bagaimana cara guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 cara agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Memenuhi tujuan pembelajaran. Dalam memenuhi tujuan pembelajaran, seorang guru harus memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, mendefinisikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Jadi, kesiapan belajar murid sebagai di mana berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. 3. Asesmen berkelanjutan. Asesmen penting dilakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, asesmen formatif adalah peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melakukan asesmen berkelanjutan, kita sebagai guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menentukan murid belajar apa, bagaimana kita tahu murid telah belajar, bagaimana kita merespon murid yang belum paham, dan bagaimana kita merespon murid yang sudah paham. 4. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, seorang guru harus peka melihat minat murid. Minat murid berbeda-beda, dan minat murid bisa berkembang. Minat murid terdiri dari kegemaran dan moda ekspresi. Kegemaran, misalnya seni, olahraga, budaya, matematika, kerajinan, musik, teater, dan lain-lain. Sedangkan mode ekspresi meliputi lisan, tertulis, ilustrasi, abstrak, dan lain-lain. 5. Manajemen kelas efektif. Seorang guru harus dapat mengelola kelas yang baik, karena kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang efektif membantu guru menciptakan suasana belajar yang kondusif. Manajemen kelas yang efektif meliputi penataan ruang kelas, keyakinan kelas, antisipasi kondisi kelas, buat siswa tetap fokus dalam belajar, serius tapi santai, mulai pembelajaran dengan penuh semangat, perhatikan posisi ketika mengajar. Bagaimana guru dapat memahami kebutuhan belajar murid? Seorang guru harus memahami 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid.
Tiga aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada aspek minat murid, guru harus jeli melihat minat murid yang berbeda-beda. Dan minat adalah merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah aspek profil belajar murid yang terdiri dari lingkungan belajar, misalnya suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, atau pencahayaan dalam ruangan. Kemudian latar belakang budaya, misalnya ada siswa yang senangnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Sifat karakter murid, ada yang senang bermain, aktif, suka bekerja dengan kelompok, senang berimajinasi dan berkarya, senang melakukan sesuatu secara langsung, suka mengganggu, ingin perhatian, suka mencoba hal baru, dan sebagainya. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. 1. Menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keenam, mengamati perilaku murid-murid. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 adalah guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Dan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu antara guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.